Amin. Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom. Shalom. Terima kasih, puji Tuhan, kita semua boleh beribadah di hari Minggu, hari perhentian, dan kita dipanggil untuk beribadah. Nah, pagi ini khusus saudara akan ada sakramen perjamuan kudus, dan biarlah setiap kita masing-masing mempersiapkan hati. Khususnya hari ini kita akan memikirkan satu tema khotbah berjudul alat musik, apakah dia tuan atau dia hamba. Saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab dari dua tempat. Pertama, yaitu dari Mazmur 150. Mazmur 150. Kita akan membacakan ayat-ayat ini secara bertanggapan. Atau saya akan bagi tiga kelompok. Ayat 1 sebelah kiri saya, ayat 2 sebelah kanan saya, ayat 3 yang di atas, kemudian ayat 4 ke bawah lagi, demikian seterusnya. Ya, jadi sudah tahu pembagiannya. Ayat pertama mulai dari sini, kedua, ketiga di atas, keempat, 5, 6 lagi di atas. 150 kitab Mazmur. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah dia dalam Pujilah dia sesuai dengan kebesaran di atas. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan sulung. Pujilah dia dengan ceracap yang berdering. Pujilah dia di atas. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama ayat 6, bersama-sama sekali lagi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kemudian akan saya ajak saudara membuka dari kitab 2 Tawari pasal yang kelima, saudara-saudara. 2 Tawari pasal yang kelima. Kalau saudara sudah mendapatkan bagian ini, saya akan memulai membaca dari ayat yang ke-11. 2 Tawari pasal 5, mulai dari ayat yang ke-11. Kejadiannya di antara umat Israel ribuan tahun yang lalu, dan ketika mereka diundang untuk sebuah ibadah. Apa yang terjadi, saudara? 2 Tawari pasal 5 ayat 11. Lalu para imam keluar dari tempat kudusnya. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi, semuanya hadir, yakni Asaf, Herman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Sampai sedemikian jauh, saudara, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang sudah membacanya tadi dan memiliki ketaatan untuk mendengarkan apa maksud dari semua ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Seingat saya, pada waktu saya dulu di Sinode Gereja Kristus aktif sebagai salah satu anggota di kepengurusan Sinode. Setiap kali ada sidang raya, bahkan sebelumnya ada sidang-sidang lain, kadang-kadang di dalam sidang yang luar biasa banget, itu ada satu isu, ada satu topik yang hangat, yang selalu diperguncingkan, selalu diperdebatkan. Sampai 20 tahun lebih itu. Ya, sampai 20 tahun itu. Sebelum saya, lalu saya ada, lalu sampai saya sempat tidak di sinode karena saya harus studi di luar negeri. Waktu pulang, saya ikut juga sekali-sekali. Masih ada juga ribut-ribut membicarakan kalau di gereja itu baiknya hanya piano atau organ saja atau boleh band, boleh pakai band. Itu ribut 20 tahun. Ya, 20 tahun ributin itu. Nah, ribut yang berikutnya tentu ada, yaitu persembahan sebelum khotbah atau setelah khotbah. Itu juga lumayan 18 tahun. Nah, kembali soal musik itu, saudara. Dipeributkan, diperdebatkan. Kalau di gereja itu, hendaknya di dalam penyelenggaraan ibadah itu hanya perlu organ atau piano. Atau ya sejenisnya itu. Ya, organ sekarang kan ada macam-macam, ya, sampai kepada klatinova yang bermainnya bisa dipindahin ke bunyi piano atau ke bunyi organ. Klatinova di sini saya belum lihat ada. Ya. Pakai itu aja kalau dalam ibadah atau boleh pakai band. Yang satu bilang kita harus ada band. Kenapa? Kalau enggak suasana jadi tenang dan ngantuk. Kalau ada bandnya tuh, wah semangat, begitu kan? Yang satu bilang tidak, band bikin kita jadi rame dan nggak ada khusyuknya, nggak ada tenangnya, nggak ada satu suasana rohani yang hidup begitu, yang tenang, yang khusyuk, yang benar-benar hati itu menyembah kepada Tuhan. Jadi itu terus rame di gereja Kristus ya. Akhirnya di gereja Kristus belakangan boleh tapi terbatas pakainya. Di gereja Ketapang boleh pakai band kalau dalam ibadah kebaktian hanya sebulan sekali. Yang lain kalau nggak organ pakai piano. Sampai didatangkan ahli khusus dari Kanada waktu itu melatih kalau memang pakai band, cara makainya bagaimana? Sampai diundang khusus dari Kanada seorang rohaniwan ke gereja Kristus Ketapang 2 bulan ajarin kalau band ada di gereja dipakainya gimana. Menurut saya mah susah bener sih, nabur aja dipakainya gimana, cuman duk-dak dikduk pakai undang dari Kanada segala. Oh, karena dia berhasil di gerejanya dulu menaruh band di sebuah kebaktian, cara makainya dan apanya itu dengan digabungkan dengan organ dan piano jadinya manis. Sampai begitu, saudara. Satu kali saya juga ada di satu gereja, masih di lingkungan gereja Kristus, ya kan? Pada waktu itu di gereja yang sekarang udah memisahkan diri menjadi gereja Kristus Yesus. Itu kepala musiknya, ya, music ministernya, pendeta musiknya, perempuan, istri pendeta, memang dia jago musik, dia tegas sekali. Nggak ada gitar, nggak ada band, organ saja dan piano. Titik, jangan dirubah-rubah, jangan, nggak boleh dilanggar. Ini keputusan sinode, ya begitu ya. Jadi nggak boleh, toleransi sedikit pun, nggak ada band. Tapi di pos-pos itu gerah, pengen tetap juga ada band. Jadi dia satu kapan begitu, oke, kalau gereja nggak ada dananya, saya beliin alat musik band. Ada seorang saudara bilang, saya beliin. Keluarlah duit 20 juta untuk beli drumnya satu set, kemudian perkusinya, kemudian ada apa-apanya, gitar listrik, 20 juta. Saya yang keluar duit, saya yang beliin. Wah, seperti itu. Nah, mainlah dia band, ya kan? Terus kedengeran sama sinode. Tuh ada tuh
pakai band juga. Tiba-tiba sidak. Sidak dari sinode. Begitu sidak ada yang dia baru turun dari ada yang itu ada, ibu itu datang. Sidak. Cepat-cepat bandnya dimasukin saudara ke dalam, ganti organ. Wah, seru saudara ya. Begitu dia pergi, besoknya ngeband lagi. Jadi apaan nih? Jadi ramai begini ya. Maka hari ini kita berpikir begini loh. Kalau ada band atau nggak ada band, atau pakai alat musik apa? Sebenarnya apa sih yang sedang kita ributkan di sini? Alat musik itu musik sebagai hamba yang melayani, atau musik sebagai tuan yang harus kita junjung tinggi dan menjadi paling penting di dalam sebuah ibadah. Sebenarnya saudara-saudara, kalau kita bicara soal ibadah kebaktian seperti ini, pasti ada alat musiknya. Saya berpikir mesti ada 3 F yang mesti kita perhatikan. 3 F. Pertama, fondasi. Fondasi kita beribadah itu mesti penting menjadi yang utama. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita beribadah, saudara? Apakah ibadah adalah sesuatu yang kita selenggarakan sehingga kita itu ingin mendapatkan sesuatu dari ibadah itu, rasanya hati puas gitu loh? Atau ibadah itu sebenarnya hati kita bawa untuk menyembah Tuhan. Waktu kita mendengarkan firman, hati kita terbuka untuk bertemu dengan Tuhan. Waktu kita nyanyi membawa kita datang bersekutu dengan Tuhan. Nah, Tuhan yang disenangkan. Apakah itu? Atau kita datang ke ibadah menantikan, menunggu gitu loh. Apa sih yang ada di sini? Kok sepi banget, nggak enak? Enakan ke gereja sebelah, di situ mah rame, seru, anak mudanya juga jingkrak-jingkrak, enak, nggak apa-apa kok, nggak ada yang berbuat dosa di sana. Jadi kita juga datang ke situ jadi semangat, kita juga jadinya, wah kayaknya orang di situ nggak bisa tidur, nggak ngantuk, ya, dan lain sebagainya. Lalu diundanglah kadang-kadang di dalam ibadah itu ada penyanyi yang juga dari Indonesian Idol yang menang, orang Kristen diundang di gereja. Minggu depan ada lagi siapa, supaya orang datang, supaya orang pada datang senang dengar ada pujiannya, kesaksian dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati di sini kalau kita tidak mengerti F yang pertama, fondasi dalam ibadah. Ibadah adalah sikap hidup yang kita beri untuk Tuhan, bukan yang kita mau terima dari Tuhan. Dalam penyelenggaraan ibadah, intinya adalah bagaimana hati kita itu bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Hati kita memuji itu dengan hati, memberi juga dengan hati, mendengar juga harus dengan hati. Waktu kita ada dalam sebuah ibadah harus menunjukkan bahwa sikap kita benar-benar kita sedang memberi hati kita menyembah Tuhan. Bukan ingin menunggu, menantikan sesuatu yang kita bisa dapatkan dari ibadahnya. Musiknya, ininya lemes, gua nggak dapat apa-apa, mendingan gua pergi aja dan nggak usah di gereja ini, lemes, ngantuk. Kalau kita nantikan ibadah yang model kayak begini, berarti kan kita dalam ibadah lagi mau mencari kepuasan diri, bukan untuk mencari kepuasan Allah di dalam sebuah ibadah. Ini merembet kepada pengertian kita ibadah. Kalau kita benar mempunyai hati yang ibadah, saat ibadah aja di sini, baik waktu kita lagi nunggu ibadah, maupun lagi ibadah diselenggarakan, maupun setelah itu, kita harusnya menaruh hormat pada sebuah ibadah. Karena kita sedang memuji Tuhan, sedang beribadah menyembah Allah, bukan menyembah diri atau ingin menyenangkan orang lain waktu kita datang ke gereja. Ya, waktu kita ke gereja, waktu kita ada duduk di sini, kita sudah persiapkan hati supaya hati kita bisa beri kepada Tuhan. Bukan kita mempunyai aktivitas yang lain selama ibadah atau persiapan dalam ibadah. Ada orang kalau dalam ibadah dia sengaja udah bawa buku dari rumah. Yang khotbah gitu, bocai. Males dia yang khotbah, mendingan gua baca buku. Tapi kelihatannya lagi rohani ya, padahal lagi dengerin khotbah, padahal bantaknya di buku. Sekarang nggak bawa buku, saudara, buku pakai iPad, ya, pakai tablet. Wah, lihat sini. Wah, connect sama internet. Wah, kelihatannya lagi baca-baca yang lagi Alkitab. Ya, lagi kayaknya. Padahal nggak lama entar dia pindah ke internet yang lain. Apa yang dia lihat? Porno. Ada nggak di sini? Mungkin ada. Sementara lagi ibadah, lu membuka internet dan menonton video porno dan membuka gambar-gambar porno.
celaka. Hati-hati. Anda tidak mengerti ibadah itu apa. Anda pikir di sini hanya membuang waktu supaya 60 menit, 90 menit berlalu, udah beres, ikut hari Minggu. Supaya jangan nanti dibesukin pendeta, ditanya, kenapa minggu lalu nggak datang? Apa itu yang membuat kita datang ibadah, saudara? Lagi sibuk, lagi dengerin khotbah, ngantuk, nyanyian juga ngantuk. Anda aktivitas sendiri, mulai baca-baca warta jemaat. Dari awal sampai kata terakhir dibacain, karena cuma 4 lembar. Jadi habis dah tuh. Udah beres ibadah. Apakah begitu, saudara? Kita beribadah. Sebagian orang waktu saat ibadah, dia mungkin nggak peduli. Dia lagi kusut dengan pikirannya sendiri. Ada yang begitu. Ada yang ibadah, saudara, lucu ya. Waktu saya pernah sharingkan di sini. Waktu awal-awal saya pelayanan di gereja, pulang dari Amerika di satu gereja besar di Jakarta itu, beberapa minggu itu saya duduk di situ, sengaja di tengah jemaat, tidak duduk di kursi untuk khusus pendeta atau penatua atau majelis. Saya duduk di antara majelis jemaat. Terus saya duduk di satu-satu di kalangan emak-emak encim-encim yang umurnya gocap atau lakcap lebih, umur 60. Wah, dia kalau sebelum ibadah rame, saudara. Banyak dah bicara soal ayam goreng, pakpung oil dan segala macam. Terus apalah kebaya, lu kebaya beli di mana lu? Gini, gila lu, kebaya bagus banget, lu beli di mana? Di Glodok. Gini gitu segala macam. Ya kebaya sih nggak di Glodok ya. Nah, adanya di Tanah Abang. Saya dengerin aja, aduh, kok sebelum ibadah ramai begini kayak pasar. Waktu ibadah mulai, dia ikut nyanyi juga, tapi masih basak bisik sampai saya sengaja malingkan badan saya begini. Lama lu, bukan begitu ya, lama nih. Terus si incim yang lagi, tuh boksu, baru dia diam gitu. Ntar ngomong lagi, terus saya sengaja begini. Digituin sama saya. Boksu, diam lagi. Jalan itu menit, nanti kira-kira setengah jam lebih baru mulai khotbah. Herannya pada saat mulai khotbah, pendeta naik dan mulai baca Alkitab, satu-satu mulai begini. Tek, tek, tek. Semua tuncim, 6 orang. Mafia dalam ibadah. Komplotan. Ya. Bersinergi satu dengan yang lainnya. Pada saat khotbah langsung ngantuk. Kira-kira khotbah kurang 5 menit mau amin, hidup lagi, tek. Hidup bisa begitu loh, otomatis tiap minggu. Berarti pengertian fondasi tentang ibadahnya ngawur. Dia datang ke gereja itu apa? Ada sebagian kelamaan dia langsung lihat jam. Sampai begitu, ke belakang, jamnya di belakang. Nah kita kan dari mimbar lihat gerak-geriknya, bisa begini. Begitu. Nggak lama, masih ada persembahan dan lain-lain. Kelamaan juga, langsung teng-teng, keranjang belanjaan. Ucuk, keluar aja begitu. Jadi pikirannya udah pengen belanja, pulang dari gereja. Aneh. Bertahun-tahun di gereja seperti itu. Fondasi ibadahnya nggak jelas. Kemudian kalau dalam ibadah ada F yang kedua, format, bentuknya. Ya, semua orang akan bikin liturgi di gereja dengan baik, urutan nomor 1, 2, 3, kita format. Supaya flow-nya bagus, kemudian mungkin membawa kita kepada suasana ibadah yang baik sampai akhirnya klimaks, amin, doksologi, kepada Allah beri puji. Selesai. Diatur formatnya. Namanya itu liturgi kebaktian. Ada ya, benar ya? Dalam kebaktian ada liturgi kebaktian. Itu bicara format, bentuk ibadah itu gimana ditatanya. Dan yang ketiga, F yang ketiga, tahu nggak apa F yang ketiga? Fasilitas. Apa yang harus ada fasilitasnya dalam sebuah ibadah? Salah satunya yaitu musik. Musik ada di posisi fasilitas. Fasilitas itu artinya apa? Sesuatu yang membantu sebuah kegiatan menjadi lebih lancar, membantu sebuah kegiatan menjadi lebih bisa berjalan dengan baik,
lebih punya suasana dan lain sebagainya. Itu namanya fasilitas. Saya dulu waktu di kantor, waktu pernah bekerja, saya dikasih fasilitas mobil dan sopir. Artinya apa? Mobil dan sopir akan membantu Pak Paulus di dalam melayani, pergi ke sana ke sini, nggak usah tunggu taksi lama, naik bis dan sebagainya. Tapi kita siapkan mobil dan sopir, itu membantu pelayanan saya menjadi lebih lancar. Itu fasilitas. Nangkep ya? Musik di dalam ibadah posisinya ada di fasilitas, bukan di F1 dan di F2. F1 tadi apa? Fondasi, dasarnya kita ibadah apa. Yang kedua apa? Bentuknya, itu urutan yang kedua. Yang ketiga fasilitas, itu di bawah. Jadi tentukan sendiri, musik itu tuan atau hamba. Tuan yang harus diribut-ributkan, lalu harus jadi topik utama, mesti gini, mesti gitu. Kita kalau nggak ada itu, hancurlah gereja. Kalau nggak ada musik yang bandnya seru-seru, orang pada pergi semuanya. Enggak, itu dia bukan tuan. Dia hanya fasilitas. Dia hanya hamba, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia hanya mensupport. Nah, ketika kita membaca, ya, di dalam 2 Tawari pasal 5, ketika orang Lewi dan semua kepala-kepala suku dan para imam berkumpul dalam sebuah ibadah raya, itu anggota paduan suara yang 120 hanya meniup nafiri doang, dan organ paduan suara yang menyanyi dengan mulut, dan yang lain memainkan kecapi, gambus dan lain sebagainya. Saat itu kita lihat ketika mereka menyanyi memuji Tuhan, ada awan turun. Ada awan turun, saudara. Sampai orang yang memainkan alat musik itu sampai gelagapan dan gak tahan melihat awan yang turun sampai semuanya putih dan orang gak bisa lihat satu dengan yang lain. Waktu mereka menyanyi memuji Tuhan sambil memainkan alat musiknya itu di dalam sebuah ibadah itu, awan turun, saudara. Saudara tahu ini awan mana? Itu awan dari sorga turun. Ini bukan omong kosong, ini bukan cerita, bukan mitos. Ini kenyataan, awan turun, hadirat Tuhan turun. Artinya Tuhan berkenan atas ibadah itu. Tuhan berkenan, senang dengan ibadah itu yang sedang diselenggarakan. Apa yang membuat Tuhan senang? Bukan alat musiknya. Sudah perhatikan dari ayat yang ke-11. Mereka yang mau memainkan alat musik dan beribadah itu menguduskan diri. Lihat, hati disiapkan dulu. Menguduskan dirinya, nggak sembarangan. Mereka main musik, nanti mau nyanyi paduan suara, mereka benar-benar berdoa, Tuhan pakailah hidupku saat nanti dalam permainan alat musik atau nyanyi dalam paduan suara, Tuhan kemuliaan-Mu nampak kepada jemaat. Ada doa persiapan, kuduskan diri, ayat 11. Kemudian ayat yang kedua, itu mereka sampai waktu memainkan alat musik dan dalam ibadah itu, mereka pakai pakaian yang begitu cantik, lenan halus dan sopan dan bersih sekali pada waktu memainkan, menjadi pemusik-pemusik, pemuji-pemuji pada waktu itu, benar-benar sopan. Artinya apa? Di hati mereka ada rasa hormat. Ini seperti seorang raja mau lewat, aku bawa persembahanku dengan nyanyian pujian dan permainan alat musik itu dengan rasa hormat dan sopan, pakai pakaian yang bagus, yang bukan hanya bagus mahalnya, tetapi yang sopan dan menunjukkan rasa hormat, seolah-olah seperti seorang raja sedang melewat. Hatinya, Anda lihat tuh hatinya, ada sampai ke situ. Dan ayat yang ke-13, ketika mereka menyanyi, kenapa awan sampai turun? Kemuliaan Tuhan turun dari sorga. Karena mereka waktu nyanyi itu dengan hati yang penuh syukur. Dari hati mereka menyanyi, lalu mereka memuji Tuhan, nyanyi untuk Tuhan, bukan nyanyi untuk diriku. Kadang-kadang di ibadah-ibadah yang kontemporer kan begitu, kita undang penyanyi ini, alat musiknya dibikin gegap gempita dan lain sebagainya. Akhirnya yang seneng apa? Waduh, seneng banget ibadahnya hari itu tuh, yang nyanyi bener-bener bagus, bener-bener ngeresep banget, bener-bener gua tuh puas deh ibadah di situ. Ada pemusiknya, main bandnya juga bagus. Ya jadinya siapa yang dipuji? Dalam ibadah itu siapa yang dipuji? Pemain musiknya kan yang dipuji, vokalisnya kan yang dipuji. Tuhannya di mana dipuji? Yang ibadah seperti ini tidak mengundang awan turun. Mari saudara, melihat ini semua, kesimpulan kita satu. Kalau kita menyelenggarakan ibadah,
kita sudah harus siapkan hati datang ke rumah Tuhan. Dalam sementara perjalanan proses ibadah, kita dengan khusyuk dan sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan. Waktu kita nyanyi, kita nyanyi. Pemain musik bukan segalanya. Dia bukan Tuan, dia hanya hamba yang melayani. Tempatkan itu semua pada tempat yang tepat dan undanglah awan turun sehingga sorga seperti turun ke hati. Kita dibawa penuh dengan pujian, sukacita, damai sejahtera setelah pulang dari sebuah ibadah. Ini yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.